Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi statistika. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik dan sehat, sehingga kita segera dapat bertemu kembali. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi statistika yang ada di bab 2. Nah, untuk anak-anak semua, silahkan dibuka LKS-nya dan pahami. Statistika. Penyajian data dalam statistika itu ada beberapa bentuk. Nah, bentuk yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu menentukan jangkauan atau rank. Menentukan jangkauan atau rank menggunakan rumus J sama dengan X maksimal dikurang X minimal. X maksimal di sini artinya data terbesar dikurang dengan X minimal, yaitu data terkecil. Lalu yang kedua, menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. N di sini artinya banyak data. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang atau interval kelas dengan P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Langkah yang keempat yaitu menentukan batas, tepi, panjang kelas, dan titik tengah. Nah, yang pertama itu batas kelas. Batas kelas itu merupakan dua buah nilai yang membatasi suatu kelas dengan kelas yang lain. Batas kelas ada dua, yaitu batas atas dan batas bawah. Lalu yang B yaitu tepi kelas. Tepi kelas juga terbagi menjadi dua, yaitu tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Lalu tepi atas itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Lalu panjang kelas. Panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Yang D, titik tengah. Titik tengah yaitu setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Data nilai ujian matematika kelas 12. Di sini ada sebuah data. Di sini. Nah, susunlah data di atas dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu, langkah yang pertama itu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Data yang ini yang harus kita urutkan. Baik, untuk pembahasan dari contoh sebelumnya, langkah yang pertama yaitu dengan mengurutkan data. Mengurutkan data di sini yaitu data terkecil sampai dengan data terbesar. Banyak datanya ada di sini, ada 30. Lalu, langkah yang kedua yaitu jangkauan, menentukan jangkauan. Menentukan jangkauan tadi rumusnya C sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Artinya data terbesar dikurang data terkecil. Di sini data terbesarnya berapa? 89. Lalu data terkecilnya 48. Berarti bisa kita kurangkan langsung 89 dikurang 48. Silahkan dihitung berapa hasilnya. Ya, hasilnya 41. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan banyak kelas. Langkah ketiga menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma dari N. Nah, di sini 1 ditambah 3,3 logaritma N. N itu banyak data. Tadi banyak datanya di sini ada 30. Berarti di sini kita ganti 30. Nah, selanjutnya 1 ditambah 3,3 logaritma dari 30, yaitu hasilnya bisa kalian mencari di kalkulator atau di tabelnya 1,477. Setelah itu 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,477. Berarti hasilnya menjadi 4,8741. Setelah itu tinggal kita tambahkan 1 ditambah 4,8
741 hasilnya 5,8741. Nah, hasilnya di sini 5,8741 bisa kita bulatkan ke atas menjadi 6. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, berdasarkan data yang sebelumnya, data terkecil yaitu 48, maka di interval kelasnya kita tulis awalnya 48. Lalu panjang kelas yang kita dapatkan 7, berarti 48 ditambah 7, berarti kalian bisa menghitungnya dari 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, berarti berhenti di 54, maka 48 sampai dengan 54. Selanjutnya dimulai dari 55, kita tambahkan 7 tadi, maka hasilnya 61. Begitu juga seterusnya. Sampai berakhir di data terbesarnya. Data terbesarnya kan 488. Jadi di sini dari 83 jika ditambahkan dengan 7 maka 89. Yang penting data yang tadi 88 kan berada di antara 80. Nah, selanjutnya setelah interval kelas kita ke kolom yang kedua yaitu tepi kelas. Tepi kelas itu ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Nah, rumus mencari tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Jadi ini sebagai batas bawah. Ini batas bawah dikurang 0,5. Lalu kalau yang ini batas atas BA, sebut sebagai BA, itu ditambah 0,5. Maka didapatkan 48 dikurang 0,5 hasilnya 47,5. Sampai dengan batas atasnya ditambahkan dengan 0,5 maka 54,5. Begitu seterusnya sampai dengan yang interval 83 sampai dengan 89. Nah, jadi tepi kelas yang kita dapatkan di sini. Paham? Selanjutnya kita ke titik tengah. Rumus titik tengah yaitu setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Batas atasnya 4. Nah, biar paham, ibu tulis ya, setengah. Batas atasnya 54 ditambah 48. Maka hasilnya 54 ditambah 48 102. Kita bagi 2 hasilnya menjadi berapa? 51. Di sini bisa kita tulis 50 kurang. Ya, 54 dikurang 54 ditambah 48. Hasilnya kan 102. Kita bagi 2, maka hasilnya 51. Seterusnya, untuk seterusnya Ibu langsung hasilnya saja ya. Berarti di sini setengah dari 61 ditambah 55 yaitu 58. Terusnya silakan kalian cari juga. Nah, beginilah cara mencari titik tengah. Paham? Nah, selanjutnya kita menghitung frekuensi. Frekuensi itu kita hitungnya berdasarkan interval yang pertama. Interval yang pertama itu 48 sampai dengan 54. Nah, berdasarkan data tadi, 48 sampai 54 itu ada berapa bilangan yang termasuk 48 tadi? Kan data setelah diurutkan 48,
lalu 50. Nah, berarti kan cuma ada 2, karena batas kita 54. Berarti frekuensinya itu 2. Lalu untuk yang interval 55 sampai dengan 61, berarti 57 itu masuk ke interval ini ya, 55 sampai dengan 61. 57, 57, 61, berarti ada 3. Begitu seterusnya kalian cara mencari frekuensinya. 5, 10, 7, 3. Nah, sampai di sini sudah terbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, jika belum paham, silahkan ditanyakan. Bisa via WA langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.